Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada serial tahsin melanjutkan tahapan-tahapan belajar metode rubaiyat. Kita masih pada bab pertama ya. Pada bab pertama pada bagian D, pada kelompok huruf kedua. Kelompok huruf kedua yakni huruf fa, qaf, ha, mim, hamzah. Apa yang perlu kita pelajari di sini, sebagaimana pelajaran sebelumnya, bahwa pada kelompok kedua ini kita kembali akan mengenali bentuk-bentuk huruf ini dalam berbagai posisi. Ketika sendiri, maka saya kira anak-anak kalau sudah hafal dia tidak akan kesulitan untuk mengenali huruf-hurufnya. Ya, ketika sendiri anak-anak biasanya dia tidak akan kesulitan untuk mengenali hurufnya. Lalu bagaimana kalau belum hafal? Berarti kalau belum hafal kan seharusnya dia tidak layak atau belum layak untuk belajar pada bab ini. Makanya memang harus betul hafal, atau kalau tidak hafal dia ketika bertemu seperti ini dia dapat mengenali. Nah, ini ketika sendiri ya, fa, qaf, ha, mim, hamzah. Lalu ketika di depan, ya, huruf bulat tidak beraturan ketika di depan. Fa, qaf, ha, mim, hamzah, hamzah. Nah, perhatikan juga ini perlu penjelasan di bagian mim. Coba kalau yang fa, qaf ini ada kemiripan, hanya saja dia terputus lengkung tidak sempurna, tetapi dia tetap ada bulat-bulat. Kemudian ada titiknya ya, titiknya 1, ini titiknya 2. Kalau qaf titiknya 2. Sementara ha juga ada sedikit perbedaan. Dia kalau sendiri dia runcing, ini kan dia akan bersambung, ketika di depan dia tidak runcing. Kemudian bentuk mim begini. Kalau ini mim kakinya ke bawah, ini dia tidur seperti ini, berarti ini juga mim. Dikenalkan dengan anak. Ini juga mim nak, karena dia bulat tidak beraturan. Ada bulatnya, kemudian meskipun dia kakinya ke sini, ekornya ke sini lurus, tapi juga tetap mim. Hamzah juga, bapak-bapak, ibu-ibu, hamzah kan begini, ada yang tanda hamzahnya di atas, ada juga di bawah. Ini juga hamzah semua, hamzah, hamzah. Lalu kedua, ketika di tengah, ya tentu ada awalnya, ada akhirnya. Kalau di tengah ya, ada huruf fa begini, kemudian huruf qaf begini. Yang penting ajarkan ada bulatnya, ada titiknya. Kemudian ha. Nah, bentuk ha ada sedikit perbedaan. Nah, tetapi tetap ada bulatan-bulatan. Kalau ha aslinya begini, ketika di depan begini. Kalau sudah di tengah begini bentuknya. Kalau tidak begini bentuknya begini. Ini juga ha. Jadi kalau begini juga ha, ini juga ha ya. Ini ha, ini ha. Kemudian mim. Mim juga begini, banyak bentuknya. Ini ada 3 macam ketika di tengah. Ada 2 macam ketika di tengah ini. Ini mim, ya. Ini juga mim ini sebenarnya. Nah, tetapi harus dipahami bentuk mim di tengah. Ini mim begini. Dia ada lekukan garis sedikit, bulatnya tidak tampak. Ini juga mim. Seperti bukan huruf, tetapi ini sebenarnya adalah huruf juga, ya. Ini mim. Berarti ini juga mim. Ini juga mim. Kemudian ini hamzah. Hamzah selalu di atas lengkungan garis. Ini hamzah. Dan juga ada dia mandiri. Hamzah, ini hamzah. Nah, ketika di belakang sekarang kita lihat. Ketika di belakang, ya mudah mengenalinya karena agak mirip sekali. Fa, qaf. Nah, pada huruf ha. Pada huruf H, ketika di belakang ada 2 bentuk, ya. Perlu dijelaskan kepada santri kita, kepada siswa kita. H itu kalau di belakang bisa bentuknya seperti ini, ya. Ya, perhatikan itu beda sekali. Nah, ini bentuknya seperti ini. Yang kedua juga bisa seperti ini. Nah, ini ada 2 bentuk, bulat ada tangkainya, bulat tidak ada tangkainya. Itu juga H. Kemudian bentuk daripada huruf mim. Nah, ini bentuk mim ini. Ini mim, ya lihat ada ekornya, kemudian mim ada bulatan sedikit. Ya.
Ini ketika dia bersambung di belakang seperti ini. Ini mim juga. Lalu bulatan sedikit, ekornya pendek. Ini juga mim. Ya, ini pendek ekornya. Nah, ini panjang ekornya. Ini juga mim ya. Nah, itu juga mim. Jadi perlu diingatkan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian hamzah. Nah, hamzah dia juga hamzah kalau meskipun dia di atas waw. Nanti waw ada tasniih hurufnya, tapi kalau ada huruf waw terus ada hamzahnya, hamzahnya yang dibaca ya, hamzahnya. Kemudian ada alif. Kemudian ada tanda begini, ini hamzahnya yang dipakai karena ada huruf ya. Nah, ini hamzah. Ketika dia di atas waw, ketika di atas alif, ketika di atas ya tidak ada titiknya, itu seakan ya. Nah, maka ini disebut dengan huruf hamzah. Ketika dia sendiri begini, hamzah, ini juga hamzah, ini hamzah, ini hamzah, ini hamzah. Kemudian ketika dia bersambung, fa, qaf, fa, qaf, fa, qaf, ha, mim, nun, ha, mim, ha, alif, ha, mim, ha, mim, alif, hamzah, 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 hamzah. Nah, para pemirsa sekalian, kalau santri kita, murid kita sudah betul-betul mengenali ini, tidak ada lagi yang salah. Kalau ada yang salah, kasih kode, dilingkari dengan pensil sehingga nanti diulang kembali. Bisa dalam waktu singkat diulang kembali atau bisa besoknya, bergantung waktu yang tersedia. Kalau mereka sudah mampu memahami ini, maka silakan dilanjutkan kepada halaman 6. Saya kira itu pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan nanti pada halaman berikutnya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen doanya, kemudian dibagikan agar masyarakat, khususnya masyarakat muslim, bisa mempelajari bagaimana metode ini. Ini adalah salah satu metode agar anak bisa dengan cepat belajar Al-Quran dengan menyenangkan, asik dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.